Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sundaria. Saya mahasiswa PPG Universitas Islam Malang, Unisma, Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2023. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran real untuk uji kinerja pada kegiatan PPG. Ikram Hayu Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Luar biasa kelas. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang taat. Mulai sesuatu biasakan dengan bismillah dan berdoa. Maka kita mulai hari ini pembelajarannya dengan kita sama-sama berdoa. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. Mohon segala doa untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Gimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Afifah Halwa, Aspasia Safira, Dia Jemima Sifa, Iqbal Muhtaram Amir. Anak-anakku, pagi hari ini sudah siap belajar? Siap. Kalau siap, tidak ada buku di atas meja dan poinnya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, walaupun masih tetap tentang mengidentifikasi unsur tabel. Kalian masih ingat nggak materi yang Pak Guru sampaikan kemarin? Masih. Coba dijawab nih. Unsur tabel apa saja? Masih ingat berarti ya? Kalau seandainya Pak Guru tanya nih, ada yang masih ingat? Apa itu alur? Jalan. Rangkaian peristiwa yang membentuk jalan. Baik, itu tadi unsur tabel. Kalau tentang yang ini, kalian masih ingat tidak? Yaitu ciri tabel. Apa? Tokohnya hewan. Tokoh tabel itu adalah ya, materi kita hari ini. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya nanti, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model problem based learning namanya, yang dipadukan dengan metode pembelajaran think fire share namanya. Peserta didik atau kalian ini Pak Guru harapkan dapat mengidentifikasi informasi berdasarkan unsur-unsur pembangun tabel yang tadi. Jadi kalian akan belajar menemukan unsur tabel dalam tabel itu seperti apa sih? Tidak hanya disebut doang, tidak hanya disebut saja. Nah, tabel itu ada yang dibaca dan ada yang didengar. Dan hari ini kita akan belajar tabel yang didengarkan dan ditonton. Karena bentuknya adalah video. Kalau ini tujuan pembelajarannya, yang Pak Guru perlu sampaikan kepada kalian juga, selain tujuan pembelajaran adalah penilaian, supaya kalian bisa tahu nanti apa sih yang dinilai, supaya tidak ada yang komplain. Pak, nilai saya kok begini. Jadi kalian bisa tahu sendiri apa sih yang dinilai. Apa yang akan Pak Guru nilai? Yang pertama adalah keaktifan.
Kalian mau nggak berdiskusi nanti dengan temannya? Kalian mau tidak memperhatikan nanti setiap materi yang disajikan? Kemudian kerjasama, karena nanti Pak Guru akan meminta kalian berkelompok. Kemudian presentasinya, kemampuan berbicara. Anak-anakku, jadi walaupun kita mempelajari fabel hari ini atau cerita tentang hewan, tapi ketahuilah sungguh bahwa dengan mempelajari hal tersebut, fabel tersebut, kita akan dapat banyak pelajaran. Karena si pembuat fabel juga mengambil inspirasi ceritanya itu dari kehidupan manusia. Jadi walaupun nanti kisahnya tentang binatang, tentang hewan, tapi sungguh itu juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi kita bisa mengambil pelajarannya dan penting untuk kita pelajari. Apalagi dia binatang, hewan yang biasanya kita senang tuh menontonnya, senang tuh membaca. Jadi penting untuk kalian mempelajari materi hari ini dengan cukup serius. Kalian pernah lihat sepeda? Pernah lihat orang bersepeda? Bagi sebagian orang, ketika melihat orang bersepeda itu sepertinya kadang gampang ya naik sepeda, tinggal di kayu, tinggal jaga keseimbangan, stabilitas kita. Tapi banyak orang yang ketika mau mencoba pertama kali naik sepeda, walaupun bayangan tadi hanya tinggal di kayu saja, kemudian tinggal jaga keseimbangan, maka dia akan jalan. Tapi ketika kita mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kadang kita nabrak, kadang kita jatuh, kadang kita tidak bisa menjaga keseimbangan. Itu artinya apa? Ada banyak orang yang tahu ilmunya, tahu teorinya, tapi ketika praktik itu tidak bisa menerapkan. Tahu saya naik sepeda itu tinggal mengayuh saja, sepedanya pasti jalan. Tapi pas dia coba baru sekali, jatuh lagi. Itu kenapa? Karena tidak pernah praktik, tidak pernah mencobanya atau jarang. Maka hari ini saya ingin kalian mencoba mencari unsur pembangun fabel dalam cerita fabel yang sesungguhnya. Tidak hanya teori. Kalian bisa berhitung ya? Saya ingin tes nih, bisa tidak kalian berhitung sampai 4? Wah. Ay, good. Coba yang mas 4. Good. Good. Oke, pas ya. Yang tadi menyebut angka 1, silakan duduk bersama dengan teman-temannya yang menyebut angka 1. Yang menyebut angka 2, silakan duduk bersama dengan temannya yang menyebut angka 2. Sampai dengan yang menyebut angka 4, duduknya bersama yang menyebut angka 4. Silakan, masih waktu ini. Oke, yang satu ini. Yang satu sebelah sini. Yang 2 sebelah sini. Bawa posisinya. Yang 3 sebelah sini. Pas sekali ya, semuanya beranggotakan masing-masing 5. Oke, jadi tugas kalian sekarang adalah menonton kembali video yang Pak Guru akan setelkan. Kemudian sekali lagi kalian tulis jawabannya di sini. Ya. Karena videonya nanti berjalan terus, dan kalian anggotanya banyak, Pak Guru berharap kalian memiliki strategi dalam menemukan jawaban ini lebih cepat. Jangan mengandalkan satu orang. Jadi perlu bagi-bagi tugas nih. Dan sekian banyak tugas yang akan dicari di sini. Si A akan mencari apa, si B akan mencari apa. Sehingga nanti waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini itu relatif lebih cepat. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan think, fire, save tadi dalam metodenya. Kalian berpikir, kalian menonton sesuatu, kemudian firing, bagi-bagi itu tugas yang nanti bakal digabung, sambungkan gitu. Jadi jangan semuanya mengerjakan dari 1 sampai 6. Jadi nanti di sini tulis nama kelompok, kalian buat sendiri nama kelompoknya apa, terserah. Anggota-anggotanya di bawah dulu.
pakai tanda koma saja, Ali, koma, Juminten, koma, Salinan, koma, dan seterusnya. Oke? Boleh, Pak. Ayo aja. Ya, 3. Ini Mas. Yang mau cari tema? Ini tema. Yang mau cari apa? Yang mau jadi tema? Kue. Cari anu. Saya yang mata, yang gue nih sama saya. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan, seperti lem yang mereka keluarkan dari mulut. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, tetapi mereka tidak menghiraukan tarian indahnya karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Tenang saja, masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Oke, videonya sudah selesai dan lalu kita step ulang. Jadi berdasarkan catatan yang kalian buat tadi di buku tulis kalian, Bapak diskusikan dengan teman guru. Ini loh hasil temuan saya tadi.
Kemudian hasil diskusi kalian tuangkan dalam LKPD yang ada. Oke, waktunya 10 menit cukup ya? Atau 5 menit? 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, ayo mau jadi. Kita dulu. Pak, apakah ini benar? Dan peristiwanya itu yang terjadi di masa depan. Kalian menanggapnya sebagai peristiwanya terus ke depan dari peristiwa A, seperti ini terus maju kemudian kalian harus maju. Sekarang kalau kalian benar nanti diskusikan.
Kalau penampakan di sini sebenarnya beda ya. Tapi kalian cukupkan di sana wataknya, sifat dari tokoh yang kalian temukan. Jika kalian menemukan dua tokoh dari nah, misalnya si pertama sifatnya buktinya dia orang senyum, buktinya setiap bertemu dengan dia selalu bisa. Kemudian si tokoh kedua sifatnya buktinya apa? Oh, ada kalimat tadi dalam sini ada kalimatnya. Ada di situ yang berapa rasanya? 1, 2, 3, Oke anak-anakku, karena waktunya sudah habis, tapi kalian dikasih 10 menit dan 10 menitnya sudah berlalu. Tapi cinta tidak berlalu pesannya. Jadi karena sudah selesai waktunya, maka kita
akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya supaya presentasinya bisa maksimal. Saya ingin kalian yang ada di tengah ini kembali ke barisan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan kembali. Ya, sebelum kelompoknya naik ke depan presentasi dan hasil diskusinya, saya ingin menguji atau mengasah konsentrasi kalian. Kita main game sedikit dulu. Ya, yang kalah kita hukum ya. Kita main gamenya main mengenal warna saja. Ya. Kalau seandainya Pak Guru menyebutkan warna kuning, kalian bisa satu Pak. Dan kuning. Sekali ya. Kalau Pak Guru menyebutkan warna biru, tepuknya 2 kali. Oke, biru, kuning, biru. Ya. Kemudian hanya 4 warna ya. Kalau Pak Guru menyebutkan warna merah ya, kalian actingnya tapi nggak sudah tertutup ya. Ini nggak bunyi merah dilarang ya. Merah. Oke. Kemudian kalau ini warna ternyata ya. Kalau Pak Guru menyebutkan warna hijau, tepuknya sesering mungkin. Ya. Dan yang terakhir, kalau Pak Guru bilang putih, maka kalian tidak ada suara. Ini lewat kanan. Ya, lewat kanan. Oke, kita tes ya. Kita tes loh. Kuning, biru, hijau. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang salah kita tutup duluan ya. Karena berarti kurang konsentrasinya nih. Siap ya? Kuning, putih, merah. Aku salah ya. Kejeprok oleh guru kita. Oke, sebentar. Karena materi Pak Guru sudah kita hadap ke sana, jadi kelompok yang di depan Pak Guru yang pertama kali kita kasih tepuk tangan. Kalau mau perwakilannya selain ketua boleh ya, tapi kalau memang ketua yang ditunjuk juga silakan. Iya, happy sekali sepertinya hari ini. Oke, silakan diperkenalkan kelompokmu, anggotanya siapa saja, baru baca jawaban. Yang lainnya mohon dengarkan. Kalau berbeda jawaban nanti kalian boleh angkat tangan dan berikan masukan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang identifikasi informasi unsur tabel. Kelompok saya beranggotakan Iqbal Muharram, Sabrina Husna, Aspatia Sakira, Huda Inaya Rahmani, dan lalu Muhammad Ahmad Rizky Ramadan. Jadi, hasil diskusi dari kelompok saya, tema dari cerita tersebut adalah mencari makanan. Sedangkan tokohnya adalah semut dan belalang sembah. Lalu penokohan dan buktinya itu pertama, semut adalah tokoh yang bekerja keras. Buktinya, semut sudah mempersiapkan stok makanan untuk ingin dari jauh-jauh hari. Lalu belalang sembah itu tokohnya pemalas karena belalang sembah malah aktif latihan menari. Alur yang digunakan itu adalah alur maju karena peristiwa yang terjadi itu terus berjalan semakin. Sedangkan latar tempat yang digunakan itu adalah di alam. Buktinya itu latar tempat yang digunakan adalah kebun anggur. Lalu sedangkan latar waktunya itu sebelum dan saat musim dingin. Untuk sudut pandang dalam cerita tersebut itu digunakan sudut pandang orang ketiga karena penulis itu tidak masuk ke dalam cerita. Amanat dari cerita tersebut adalah kita harus memanfaatkan waktu dengan baik dan bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Perbedaan yang kalian tuliskan walau hanya berbeda kosakata ya, intinya sama tapi kosakatanya berbeda.
Nah, Pak Guru ingin ingatkan dari kalian, adakah yang berbeda dengan presentasi atau penampilan hasil diskusi dari kelompok yang depan? Oke, ini dulu. Dari kelompok kami agak berbeda di bagian alur. Pertama sebenarnya kita di kelompok kami itu alur maju karena cara ceritanya itu cepat. Kita juga berpikir lagi karena di video tadi dijelasin kalau dia dari musim semi ke musim dingin. Ada penjelasan musim semi ke musim dingin. Itu menunjukkan adanya peristiwa kealam masa yang akan datang. Tadi disebutkan secara umum. Oke, terima kasih maksudnya ya. Kemudian ada kelompok kami itu berbedanya di kata. Kata tempat kami itu lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Oke. Kan kalau tadi itu sebutnya cuma menambah, ada sebuah itu ada semuanya sama pola. Nah, kemudian itu bermaksud makanan sama bawaan itu lebih detail berarti ya. Saat semut buat mereka mengumpulkan makanan itu juga bagian dari bahasa tempat ya. Karena diceritakan. Kemudian tempatnya si belalang bernyanyi juga adalah latar tempat juga. Tapi memang secara umum adanya di kebun anggur. Oke, good. Ada lagi? Tema menyiapkan mencari makanan. Jadi menurut kelompok yang ini temanya adalah tentang cara kita atau perilaku yang kita lakukan untuk bertahan hidup. Oke. Tapi berkaitan sebenarnya ya. Nah, ini yang kamu inginkan dari sebuah diskusi, bahwa kita bisa saling melengkapi. Sebelum kali ini terima kasih atas diskusi luar biasa. Terima kasih aplaus untuk Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mendengarkan jawaban kalian ya. Menurut kalian apa sih kesimpulan dari proses belajar yang kita laksanakan pada hari ini? Ada tidak di antara kalian? Pak, dua orang. Dua orang ya? Itu yang kira dua orang. Yang pertama. Dari pembelajaran ini, saya merasa lebih mengerti tentang sesuatu. Dari pembelajaran ini lebih merasa, oh lebih paham maksudnya setiap unsur itu begini. Itu. Melalui pembelajaran ini, saya jadi lebih mengerti bagaimana cara bekerja sama dengan orang yang harus kita saya. Karena tidak semua orang bisa bekerja sama dengan orang di sekitarnya. Walaupun dia satu kelas, belum tentu kadang kita bisa bekerja sama. Dan hari ini kelompoknya dilacak dan kalian ternyata luar biasa untuk berdiskusi. Aja Prof. Ya, kalau kamu bantu nih, kalian harus bantu buat simpulan, kamu akan menyimpulkannya kira-kira seperti ini. Tapi kita boleh beda kesimpulan ya, karena kita yang mengalami proses belajar ini, kita punya kesimpulan masing-masing. Yaitu cerita yang digunakan, kalau kalian dapat tugas nih, tentang cerita, menggunakan cerita itu, akan lebih mudah kita paham, akan lebih mudah kita simpulkan nantinya jika kita mencatat hal-hal penting. Jadi ada sebuah cerita, ada tugas nih, bagi tugas tadi, ya, setelah itu dicatat. Jangan hanya, oh iya, ngerti saya. Nanti Pak Guru apa tadi ya? Lupa. Biasakan menulis. Kemudian yang kedua, cerita Babel. Walaupun tokohnya tadi, tokoh kita itu adalah hewan, ya, tapi yakinlah itu ada pelajarannya mungkin. Kita harus menyiapkan masa depan. Jangan hanya melihat masa ini saja. Hari ini orang tua kita masih kaya. Hari ini saya masih anaknya. Jangan lihat orang tua kita ya. Tapi persiapan masa depan kita dari sekarang. Tentang banyak hal. Mulailah belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih mandiri, menyiapkan masa depan.
Oke, sebelum Pak Guru keluar dari kelas, Pak Guru ingin mendapatkan masukan dari kalian. Menurut kalian, apa sih yang baik dari pembelajaran hari ini atau praktik bagus yang perlu Pak Guru pertahankan agar Pak Guru gunakan setiap kali pembelajaran menurut kalian pada pembelajaran hari ini? Ada yang punya pandangan? 1, 2. Oke, kalau Dari pembelajaran ini kita amalkan. oke, pemahaman dari itu dia bagusnya di situ. Enak. Oh, gurunya asing Pak. Ini sanjungan kata Wajil Hadir. Itu 2 orang. Ada lagi nggak yang menurut kalian kan? Nah itu Pak. Oh ya, jadi slide-nya itu ada animasinya. Animasinya Lucu. Oke. Jadi menurut saya ada animasinya bagus, ada bunyinya yang asik gitu ya. Karena mungkin ada game tadi gitu ya. Dan merasa lebih paham tentang materinya. Memang dengan praktik kita akan lebih memahami belajar. Oke anak-anakku, jadi sebelum Pak Guru keluar, Pak Guru ingin memberitahukan tentang materi kita berikutnya pada pertemuan berikutnya, yaitu menganalisis unsur teks tabel. Ini teksnya, kemudian tidak ada videonya, tapi mudah-mudahan masih ada hiburannya. Ya. Jadi kalian akan belajar membaca sebuah cerita tabel, kemudian menentukan unsur-unsurnya. Saya kira ini akan lebih gampang karena kalian bisa bacanya berulang-ulang. Kalau dalam video tadi mungkin akan terasa lebih susah karena cuma sekali kita menontonnya. Ya, sebelum kita berdoa, saya minta sudah semuanya. Untuk pembelajaran ini, silakan untuk memimpin. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan juga kerjasama yang luar biasa kami. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.